kembali lagi di Budayakan Channel. Salam literasi dan salam prestasi. Sama seperti biasanya, doa yang terbaik untuk kamu supaya sehat selalu, bahagia dan tercapai semua cita-citanya. Baik, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal dengan kompetensi dasar 3.1. Dan berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, supaya pembelajaran kita terarah dengan jelas, maka kita menggunakan peta konsep. Dan inilah peta konsep yang kita gunakan. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Jenis penampilan vokal solo seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan sarana dan prasarana. Padahal, sebenarnya sama saja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat, karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Warna suara. Warna suara adalah bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lain. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan dari bentuk masing-masing pita suara berbeda. Jadi, pita suara siswa A tentu berbeda dengan pita suara siswa B. Yang berikutnya ada wilayah nada. Wilayah nada adalah kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada, menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Dan berikut ini pengelompokan wilayah nada sesuai ambitusnya, yaitu ada suara anak-anak, suara wanita dewasa, dan suara pria dewasa. Yuk kita simak pendetailan dari pengelompokan wilayah nada. Yang pertama yaitu ada suara anak-anak. Wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak memiliki ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Suara anak-anak tertinggi, wilayah nadanya dimulai dari C sampai F. Dan suara anak rendah, wilayah nadanya dimulai dari A sampai D. Yang kedua yaitu ada suara wanita dewasa. Suara wanita dewasa yaitu dibagi menjadi 3, yaitu SMA, sopran, mezosopran, dan alto. Sopran adalah suara tinggi wanita, mezosopran adalah suara sedang wanita, dan alto adalah suara rendah wanita. Dan yang terakhir yaitu wilayah nada suara pria dewasa. Suara pria dewasa dibagi menjadi 3, yaitu TBB, tenor, bariton, dan bass. Tenor adalah suara tinggi dari pria, bariton adalah suara sedang, dan bass adalah suara rendah dari suara pria. Nah, silahkan diperhatikan, pengetahuan tentang wilayah nada ini benar-benar harus diketahui oleh siswa yang akan bernyanyi. Jangan sampai siswa memaksakan menyanyikan lagu dengan nada dasar yang di luar jangkauan wilayah nada yang dimilikinya. Jika dipaksakan, maka suara akan terdengar sumbang dan pita suara pun menjadi sakit. Nah, sekarang kita memasuki teknik vokal. Teknik vokal yang pertama yaitu adalah sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula. Berikut ini cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi, yaitu ada 4 step. Step pertama, badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Dan step kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Step ketiga, dada dibusungkan dan tetap rileks. Dan step yang terakhir, pandangan lurus ke depan dan posisi tangan rileks di samping kanan dan kiri. Yang berikutnya yaitu ada teknik vokal pernapasan.
yaitu ada 3. Yang pertama adalah pernafasan dada. Pernafasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Dan yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Dan yang terakhir yaitu pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma adalah pernapasan yang paling cocok untuk bernyanyi. Ingat ya, pernapasan diafragma adalah pernapasan yang paling cocok untuk bernyanyi. Karena sifat diafragma yang elastis dapat menampung volume sebanyak-banyaknya dan dapat mengeluarkannya secara perlahan dan teratur. Yang berikutnya yaitu ada teknik vokal resonansi. Dalam bernyanyi, seorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Resonansi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu resonansi dada, resonansi hidung, dan resonansi kepala. Resonansi dada adalah memantulkan sumber bunyi pada bagian dada yang akan menghasilkan suara rendah. Sedangkan resonansi hidung yaitu memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang mulut sampai ke pipi, yang akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Dan yang ketiga yaitu adalah resonansi kepala, yaitu memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala yang akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Jadi, jika resonansi dada itu untuk suara rendah, resonansi hidung itu untuk suara sedang, dan resonansi kepala itu untuk suara yang tinggi. Yang berikutnya ada teknik vokal. Ada beberapa sebutan yang harus kamu ketahui, yaitu artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Prasering. Prasering adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar dalam menyanyi sehingga mudah dimengerti. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Dan ekspresi yaitu adalah pada saat bernyanyi hendaknya memberikan ekspresi sesuai dengan tema lagu. Ekspresi meliputi mimik wajah dan gestur atau gerak tubuh. Jadi silahkan diperhatikan jika pengucapan kata demi kata itu artikulasi, pemenggalan kalimat supaya terdengar dengan jelas itu prasering, jika intonasi itu tinggi rendahnya nada. Jangan sampai lupa. Yang berikutnya yaitu ada penampilan. Seorang penyanyi yang profesional akan mempersiapkan penampilan mereka, mulai dari baju, gaya rambut, sepatu, aksesoris, dan riasan wajah, untuk disesuaikan dengan tema acara atau tema lagu yang dinyanyikan. Hal ini dilakukan agar pertunjukan menyanyi mereka akan lebih indah ketika dilihat dan tentunya berkesan. Nah, berikutnya ada latihan improvisasi lagu. Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar dengan tidak membosankan dan lebih menarik tentunya. Improvisasi ini tidak dilakukan semua bagian lagu, hanya pada bagian-bagian tertentu saja, agar bentuk lagu yang asli tetap jelas. Dalam latihan improvisasi lagu, ada 3 variasi lagu yang dapat kamu gunakan, yaitu variasi ritmis, variasi melodis, dan variasi dinamika. Variasi ritmis adalah perubahan dalam irama lagu. Misalnya, lagu yang diciptakan dalam irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dengan iringan irama dangdut. Kalau variasi melodis biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Dan yang terakhir, variasi dinamika. Variasi dinamika yaitu perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu
sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Baik, tak terasa materi ini sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu masih ada kebingungan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita berjumpa lagi di video yang lain. See you next time. Tuhan memberkati.